Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Harijaya Sumartosari. Di sini saya akan mempresentasikan materi halaman 5.1 sampai 5.8. Perkembangan gerak adolensi. Pendahuluan. Bahan perilaku gerak sejak bayi lahir sampai usia dewasa merupakan bahan menarik untuk dipelajari. Pada modul 5 ini merupakan lanjutan dari pembahasan perkembangan gerak yang dimulai sejak masa anak-anak sampai menjelang masa adolensi. Perkembangan gerak merupakan proses pengembangan yang berkesinambungan atau berkaitan erat dengan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan keterampilan-keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur. Jadi, di sini keterampilan perilaku gerak seseorang bisa kita lihat, jika keterampilannya baik, maka di situ berkaitan erat dengan bertambahnya umur atau usia seseorang. Dalam modul ini akan dibahas perkembangan gerak adolensi yang menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan gerak dan aktivitas fisik yang diperlukan pada masa tersebut. Masa adolensi merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Serangkaian perubahan yang cepat terjadi pada masa adolensi, baik yang berkaitan dengan ukuran, proporsi bentuk tubuh, pertumbuhan jaringan, dan sebagainya. Setelah menyelesaikan modul ini, kita akan dapat menjelaskan berbagai perubahan, pertumbuhan, dan perbedaan-perbedaan pertumbuhan yang terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pertumbuhan fisik adolensi. Adolensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi adolensi merupakan masa transisi dari masa anak-anak atau masa sejak bayi menuju masa dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan dan cepatnya pertumbuhan. Jadi masa adolensi kita bisa melihat dari segi kematangan seorang anak dan segi kematangan cepatnya pertumbuhan seorang anak. Adolensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu sesudah mencapai masa dewasa. Pada masa adolensi, pada masa adolensi terjadi perkembangan biologis yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer, perkembangan sistem syaraf dan endokrin yang memprakarsai atau mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh, seksual dan fisiologis. Yang kedua, ukuran dan proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolensi anak adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal masa adolensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat pada anak laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolensi anak laki-laki. Jadi sedangkan pada awal masa adolensi anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat pada anak laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolensi. Pada masa adolensi anak laki-laki akan mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan. Jadi di sini sebelum masa adolensi pertumbuhan anak perempuan lebih tinggi dan berat badannya lebih berat daripada anak laki-laki. Tetapi setelah masa adolensi anak laki-laki akan mengejar dan akan mengungguli atau pada masa adolensi anak laki-laki
akan lebih cepat dan lebih tinggi, dan berat badannya akan lebih naik dibandingkan anak perempuan. Pada masa adolescensi antara anak laki-laki dengan perempuan jelas berbeda bentuk tubuhnya. Perubahan fisik selama adolescensi menunjukkan beberapa indikasi dalam komposisi tubuh. Perubahan komposisi tubuh terutama bervariasi pada kegemukan dan kekurusan. Anak laki-laki akan meningkat ke arah berotot, terutama pada anggota badan atau anggota tubuh. Sedangkan anak perempuan akan meningkat ke arah bentuk ramping, akan ke anak perempuan, sedangkan anak perempuan akan meningkat ke arah bentuk tubuh yang begitu ramping dan gemuk, atau anak perempuan atau bisa jadi semakin berlemak. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat, terutama menjelang dewasa. Sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Jadi peningkatan antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Peningkatan untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat, apalagi pada saat masa dewasa. Tetapi untuk anak perempuan pada masa dewasa, peningkatan tersebut akan berlangsung secara bertahap. Berikut perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dikenali, atau bisa disebut juga masa puber pada anak laki-laki sangat susah untuk ditebak atau dikenali. Jika biasanya anak laki-laki ditandai adanya pertumbuhan kantung kemaluan atau skrotum dan testes, serta mulai tumbuhnya rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan. Sedangkan awal puber anak perempuan atau awal masa puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda-tanda seks sekunder. Jadi untuk mengetahui masa puber seorang anak perempuan bisa kita lihat dengan cara menstruasi pertamanya. Seperti mulai berkembangnya, dan bisa kita lihat juga bentuk tubuh atau fisiknya, seperti mulai berkembangnya buah dada, tumbuh rambutnya kelamin dan sebagainya. Dalam perkembangan fisik berhubungan dengan kematangan seks mencapai puncaknya pada periode adolescensi. Peningkatan yang pesat pada anak perempuan berakhir antara usia 11 sampai 13,5 tahun dengan pertambahan tinggi rata-rata 3,25 inci atau 8,25 cm setiap tahunnya. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 13 sampai 15,5 tahun dengan pertambahan tinggi rata-rata 4 inci atau 10 sampai 10,16 cm setiap tahunnya. Yang berikut perubahan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang otot dan jaringan otot pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot-otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan. Jadi, jika kita mengetahui perubahan secara proporsional terjadi pada tulang dan otot jaringan pada masa adolescensi, kita bisa melihat dengan cara peningkatan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan penurunan volume jaringan tubuh lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama. Pertumbuhan tulang dan otot anak perempuan dan anak laki-laki sama. Tetapi penurunan volume anak tidak sama lamanya. Jadi di sini dikatakan bahwa pertumbuhan tulang dan otot anak laki-laki dan anak perempuan sama atau tidak jauh berbeda. Tetapi penurunan volume anak laki-laki antara anak perempuan
tidak sama lamanya atau tidak sama jangka waktunya. Perubahan fisiologis. Adolensi ditandai oleh berbagai macam perubahan fisiologis yang berpengaruh dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi tersebut terus berlangsung sama antar kedua jenis kelamin, tetapi masa adolensi penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan anak perempuan. Jadi denyut nadi anak laki-laki dan anak perempuan tidak jauh berbeda atau bisa disebut sama. Tetapi pada masa adolensi penurunan denyut nadi anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan anak perempuan. Dan sampai masa dewasa denyut nadi waktu istirahat untuk seorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Jadi pada masa dewasa denyut nadi waktu istirahat seorang anak perempuan lebih besar 10% dari seorang anak laki-laki. Yang berikut peningkatan kekuatan. Perkembangan kekuatan susunan masa adolensi nampak bahwa pada perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki. Bahkan jadi bisa disebut di sini kekuatan terkuat yang dimiliki oleh perempuan dapat disamakan dengan kekuatan paling lemah yang dimiliki seorang anak laki-laki. Jadi kekuatan paling kuat, jadi di sini bisa dikatakan kekuatan yang paling kuat untuk anak perempuan bisa disamakan dengan kekuatan yang paling lemah pada seorang anak laki-laki. Kematangan menunjukkan ada hubungan dengan perkembangan kekuatan. Pertumbuhan kekuatan pada perempuan yang berada dalam klasifikasi kematangan terlambat matang selalu berada di bawah rata-rata seluruh kelompok umur. Jadi pertumbuhan kekuatan pada seorang anak perempuan dalam kematangan terlambat matang selalu di bawah rata-rata dari seorang anak laki-laki pada seluruh kelompok umur atau pada setiap kelompok umur. Sedangkan bagi anak yang matang cenderung lebih cepat perkembangan kekuatannya antara umur 11 sampai dengan 13 tahun. Hubungan yang rendah antara tinggi atau berat badan dengan hubungan kekuatan karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi ukuran besarnya badan dan menentukan kekuatan pada masa-masa adolensi. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa hubungan yang rendah terjadi antara tinggi atau berat badan dengan hubungan kekuatan karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi ukuran besarnya badan dalam menentukan kekuatan pada masa-masa adolensi. Dalam hal perkembangan power otot. Jadi berikutnya dalam hal perkembangan power otot yang berhubungan dengan adolensi, pertumbuhan tubuh, dapat dinyatakan bahwa power otot dicapai secara penuh kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh seutuhnya. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam hal perkembangan power otot yang berhubungan dengan adolensi, pertumbuhan tubuh dapat dinyatakan bahwa power otot dicapai secara penuh kira-kira 1 tahun setelah atau sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh seutuhnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, terima kasih.